Tahukah kalian apa itu PKM? PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di perguruan tinggi. PKM bertujuan memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyalurkan kreativitas serta memfasilitasi potensi mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu serta teknologi yang telah dipelajari di bangku kuliah kepada masyarakat luas. Lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill. Kekurangan atas salah satu dari keempat keterampilan atau kemahiran tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mutu lulusan. Sinergisme akan tercermin melalui kemampuan lulusan dalam kecepatan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapinya. Dengan demikian, pemikiran dan perilaku yang ditunjukkan mahasiswa akan bersifat kreatif dan konstruktif. Kemampuan berpikir kreatif dan bertindak inovatif mahasiswa dapat disalurkan melalui program kreativitas mahasiswa atau PKM. PKM terdiri atas beberapa bidang, di antaranya ada PKM Riset Eksakta atau PKM RE, kemudian ada PKM Riset Humaniora atau PKM RSH, ada PKMK, PKM PM atau Pengabdian Masyarakat, PKM PI, PKM KC, PKM KI, PKM VGK, PKM GFT, dan PKM Artikel Ilmiah. Oleh karenanya, kami tim PKM Riset Eksakta Universitas Tadulako dengan bangga memperkenalkan judul PKM RE kami, Potensi Tanaman Endemik Sulawesi Tengah, Erlingera Jasmantoi sebagai kandidat obat anti tuberkulosis baru, studi in silico dan in vitro. Baby, I'm a monster. Mona, Mona, I see you in slow-mo. You know you're in trouble. 밟아, 뭉쳐봐. 어차피 손바닥 위에서 못 나가. You know that. 눈을 뜬 순간. Hasil dari uji lab ternyata positif virus corona. Kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Kasus positif COVID-19 di Indonesia resmi menembus angka 1 juta kasus pada hari ini. COVID-19 ini baru 6 bulan loh ya. Bayangkan tuberkulosis itu 300 tahun lalu ya sudah ada. Sebenarnya TBC kita lebih berbahaya, apalagi Indonesia juara 3 ya TBC. Indonesia cukup tinggi TBC-nya? Sangat tinggi. Penanganan penyakit menular ini akan semakin sulit ketika seluruh layanan kesehatan dan petugas medis tengah kewalahan menghadapi pandemi COVID-19. Menurut data WHO, di tahun 2021 diperkirakan sebanyak 10,6 juta orang di seluruh dunia yang terinfeksi tuberkulosis, dengan 6,4 juta orang yang dilaporkan mendapatkan perawatan, sedangkan 4,2 juta orang lainnya tidak terdiagnosis. Indonesia menempati peringkat kedua sebagai penyumbang kasus tuberkulosis tertinggi di dunia tahun 2019 hingga 2020. Sekitar 845.000 orang di Indonesia terinfeksi tuberkulosis, dengan 98.000 orang dinyatakan meninggal, serta sekitar 60% kasus tuberkulosis yang tidak dilaporkan. Tiap tahunnya, angka tuberkulosis di Indonesia terus-menerus meningkat secara signifikan. Terlihat pada tahun 2023, kasus tuberkulosis di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup drastis, yaitu sekitar 73% kasus. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menyerang paru-paru, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditularkan melalui udara ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Ketika orang sehat menghirup bakteri tuberkulosis yang tersebar di udara, maka mereka dapat terinfeksi. Pengobatan tuberkulosis secara modern melibatkan penggunaan antibiotik yang efektif untuk membunuh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatan tersebut biasanya melibatkan regimen pengobatan jangka panjang, sehingga penting bagi pasien agar dianjurkan patuh terhadap regimen pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter. Pada proses resistensi antibiotik, penyalahgunaan dan penggunaan obat antibiotik secara berlebihan dapat berbahaya untuk tubuh manusia.
Resistensi antibiotik merupakan kemampuan bakteri atau mikroorganisme lain untuk bertahan atau tidak terpengaruh oleh antibiotik yang seharusnya membunuh mereka. Resistensi antibiotik akan bekerja ketika bakteri mengalami perubahan genetik sehingga antibiotik tidak lagi efektif dalam menghambat bakteri pada dinding sel. Ketika bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik, pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri tersebut menjadi lebih sulit atau bahkan tidak efektif. Oleh sebab itu, penggunaan obat antibiotik harus sesuai dengan anjuran dokter, sehingga dapat menjaga efektivitas antibiotik dalam pengobatan penyakit. Akibat dari resistensi antibiotik tersebut, maka salah satu alternatif untuk pengobatan tuberkulosis dapat ditangani dengan tanaman herbal endemik Sulawesi Tengah, yaitu dari famili Zingiberaceae, khususnya genus Ettlingera. Tumbuhan tersebut memiliki potensi yang cukup menarik, salah satunya sebagai antimikroba. Di tahun 2020 telah ditemukan genus Ettlingera pada spesies baru, yaitu Ettlingera gismantoi. Spesies baru tersebut ditemukan di wilayah Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sehingga tanaman tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran aktivitasnya sebagai antimikroba. Untuk itu, langkah awal dalam riset penelitian ini menggunakan pendekatan proses in silico dan in vitro melalui metode molecular docking, karena dinilai lebih efisien dari segi biaya dan waktu, memiliki hasil yang akurat terhadap aktivitas biologisnya, serta membantu dalam penemuan senyawa baru yang dapat menjadi kandidat obat potensial untuk pengembangan lebih lanjut. Proses in silico digunakan untuk melihat gambaran aktivitas ataupun senyawa alami lainnya yang terkandung pada tanaman yang ingin diteliti. Kemudian dilanjutkan proses in vitro untuk memvalidasi hasil dari in silico melalui uji biologis eksperimental.